Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang mendengarkan kisah ini, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua kejahatan datang dengan wajah yang kasar, dan tidak semua pertolongan selalu berbentuk perlawanan yang keras. Cerita ini saya sampaikan dari hati, perlahan seperti orang tua di desa yang bercerita di beranda rumah saat malam mulai turun. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar horor, tetapi tentang iman, kesabaran, dan pilihan yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Desa Karangwungu, sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tampak seperti desa pada umumnya. Sawah terbentang luas, angin laut dari arah utara kadang membawa bau asin yang bercampur lumpur, dan suara azan dari masjid pesantren selalu menjadi penanda waktu bagi warganya. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu, ada rasa dengki yang tumbuh diam-diam, seperti jamur di dinding rumah tua, tidak terlihat tapi pelan-pelan merusak dari dalam. Di desa itu tinggal seorang perempuan bernama Maryam. Usianya 28 tahun. Wajahnya tidak mencolok, tetapi teduh. Tatapannya lembut, suaranya halus, dan cara berbicaranya selalu membuat orang merasa dihargai. Ia adalah anak seorang kiai, KH Ahmad Rifai, pengasuh pesantren kecil yang sudah berdiri puluhan tahun. Sejak ibunya wafat 5 tahun lalu, Maryam tinggal berdua dengan ayahnya di rumah pesantren. Selain membantu mengurus santri, Maryam menjalankan usaha batik rumahan. Ia mempekerjakan beberapa janda dan perempuan kurang mampu di desa. Hasilnya memang tidak membuatnya kaya raya, tapi cukup untuk hidup layak dan membantu orang lain. Justru disitulah masalah bermula. Di desa Karangwungu, keberhasilan seseorang seringkali tidak diukur dari kerja kerasnya, melainkan dari seberapa besar orang lain merasa tertinggal. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. "Anak kiai kok dagangannya laris terus ya? Katanya sih biar laku pakai amalan khusus." Maryam mendengarnya, tapi memilih diam. Ia percaya kebenaran tidak perlu dijelaskan dengan teriakan. Namun tidak semua orang hanya iri. Di rumah yang letaknya tak sampai 50 meter dari pesantren, tinggal seorang pria bernama Sutrisno. Warga memanggilnya Pak Tris, seorang duda, usianya mendekati 50, bekerja serabutan dan dikenal pendiam. Tapi sejak Maryam dewasa, tatapan Sutrisno berubah. Bukan tatapan hormat, bukan pula tatapan kagum, melainkan tatapan keinginan yang disembunyikan. Setiap kali Maryam lewat membawa kain batik, Sutrisno selalu berdiri di depan rumahnya, pura-pura menyapu. "Nduk, batiknya bagus ya sekarang," katanya suatu sore. Maryam hanya tersenyum sopan. "Alhamdulillah, Pak." Namun di dalam dadanya ada perasaan tidak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Malam-malam di Karangwungu mulai berubah sejak bulan itu. Awalnya sederhana, ayam tetangga mati mendadak, darah keluar dari paruhnya. Lalu seekor kucing ditemukan kaku di depan pesantren, matanya melotot seolah melihat sesuatu sebelum mati. Suatu malam, saat Maryam hendak tidur, ia mencium bau anyir dari arah jendela. Bau itu bukan bangkai, bukan pula tanah basah. Bau itu seperti darah lama yang dibiarkan mengering. "Abi," Maryam panggil pelan. Kiai Rifai yang sedang membaca kitab di ruang tengah menoleh. "Kenapa, Nak?" Abi mencium bau tidak enak. Sang kiai menghela nafas. Ia menutup kitabnya perlahan. Itu bukan bau yang bisa dicium semua orang. Maryam terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Sejak malam itu tidur Maryam tidak pernah nyenyak. Ia sering terbangun tepat pukul 3 pagi, dengan dada terasa ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia mendengar suara orang berjalan di halaman, tapi saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Suatu dini hari, ia bermimpi berdiri di tengah sawah. Tanahnya basah, berlumpur, dan di kejauhan ada sosok berdiri membelakanginya. Saat sosok itu menoleh, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas, matanya hitam pekat,
dan dari mulutnya keluar suara lirih. Pulang, pulang, tapi bukan ke rumahmu. Maryam terbangun sambil menangis. Paginya tubuhnya terasa berat, seperti habis dipukul berkali-kali. Saat membantu ayahnya menyapu halaman pesantren, tangannya gemetar. "Nak, kamu sakit?" tanya Kiai Rifai. "Tidak, Bi, mungkin cuma capek." Namun Kiai itu tahu, ini bukan sekadar lelah. Malam berikutnya gangguan semakin nyata. Maryam muntah hebat. Bukan makanan yang keluar, melainkan rambut panjang bercampur tanah hitam. Tangannya dingin, kakinya kaku, dan matanya kosong beberapa detik sebelum akhirnya sadar. Santri-santri panik. "Pak Kiai, ini harus diruqyah sekarang. Panggil ustadz dari luar saja." Namun Kiai Rifai mengangkat tangan. Wajahnya tenang tapi tegas. "Tidak." Satu kata itu membuat semua orang terdiam. Maryam melihat ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Abi, aku kenapa?" Kiai Rifai menggenggam tangan putrinya. Hangat, penuh keyakinan. "Kamu sedang diuji, Nak. Dan ujian ini tidak bisa diselesaikan dengan tergesa-gesa." Di kejauhan, di rumah Sutrisno, sebuah lampu minyak menyala redup. Pria itu duduk bersila di lantai tanah. Di depannya terletak kain hitam berisi sesuatu yang berdenyut pelan, seolah masih hidup. Bibirnya bergerak, suaranya hampir tak terdengar. "Kalau tidak bisa kumiliki, maka biarlah dia hancur pelan-pelan." Angin malam berdesir, membawa doa-doa yang belum dibaca, dan santet yang belum tahu bahwa ajalnya justru sedang dimulai. Kiriman yang tidak pernah datang sendiri. Sejak malam Maryam muntah rambut dan tanah hitam, rumah pesantren tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Bukan karena suara manusia, tetapi karena sesuatu yang tidak terlihat mulai sering melintas. Angin malam yang biasanya lembut, kini terasa berat, seperti membawa beban. Ketika daun pisang di belakang pesantren bergesek, bunyinya tidak lagi seperti desau alam, melainkan seperti bisikan yang tertahan di tenggorokan. Maryam terbaring di kamar ibunya yang dulu. Dindingnya masih menyimpan bau minyak kayu putih dan doa-doa lama. Namun malam itu, bau itu bercampur dengan aroma asing, amis, dingin, dan membuat perut mual. Dadanya sesak, nafasnya pendek-pendek. "Bismillah," lirihnya, mencoba duduk. Namun saat punggungnya terangkat sedikit dari kasur, ada rasa seperti tangan besar menekan bahunya kembali. Bukan sakit, tapi berat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia bangun. Maryam memejamkan mata. "Hasbi Allahu la ilaha illa huwa." Baru setengah ayat terucap, kepalanya mendadak berdenyut keras. Pandangannya gelap. Dari balik kelopak mata tertutup, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat. Lalu terdengar suara perempuan tertawa lirih. Tertawa yang tidak gembira, melainkan penuh ejekan. Maryam terisak. Di ruang tengah, Kiai Rifai terbangun tanpa alasan jelas. Sejak ibunya Maryam wafat, naluri batinnya semakin tajam. Ia mengambil sarung, melangkah pelan menuju kamar putrinya. Saat membuka pintu, ia melihat Maryam gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. "Nak," panggilnya lembut. Maryam membuka mata. "Abi, dadaku sesak." Kiai Rifai duduk di samping ranjang. Ia tidak langsung membaca ayat apapun, hanya meletakkan tangan di dada Maryam, memejamkan mata, dan diam. Beberapa detik berlalu. Tekanan di dada Maryam perlahan berkurang. Nafasnya memanjang. Namun di sudut kamar, bayangan hitam itu mundur pelan, seolah menunggu. Kiai Rifai membuka mata. Tatapannya tajam, bukan ke arah Maryam, melainkan ke sudut gelap kamar. "Belum waktunya," gumamnya. Bayangan itu menghilang. Paginya, kabar tentang kondisi Maryam menyebar ke seluruh desa. Bukan kabar simpati, melainkan campuran rasa ingin tahu dan penghakiman. Di warung kopi dekat sawah, orang-orang mulai bicara. "Katanya muntah rambut loh. Itu mah jelas kiriman. Tapi kok Kiai malah nggak manggil orang pintar?"
Nada mereka bukan khawatir, melainkan kecewa karena tontonan yang ditunggu tidak terjadi. Seorang ibu nyeletuk, "Jangan-jangan, ya jangan-jangan." Kalimatnya menggantung, tapi maknanya menyebar cepat. Sementara itu Maria memaksa bangun. Ia duduk di beranda pesantren menatap sawah yang mulai menguning. Dari kejauhan, ia melihat Sutrisno berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah pesantren tanpa berkedip. Tatapan itu membuat Maria merinding. Saat mata mereka bertemu, Sutrisno menyirung senyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Maria menunduk. Siang harinya salah satu pekerja batik, Busari, mendekatinya dengan raut cemas. "Nduk, kok kamu pucat sekali?" Mariam tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin masuk angin." Busari ragu. Ia menurunkan suara. "Maaf ya, Nduk. Warga ngomong aneh-aneh. Katanya ada yang iri sama kamu." Mariam terdiam. "Apa kata Abi?" "Pak Kiai cuma bilang jangan ikut-ikutan bicara." Mariam mengangguk, tapi hatinya bergetar. Ia tahu iri tidak pernah datang sendirian. Iri selalu membawa niat, dan niat yang kotor sering mencari jalan lewat kegelapan. Malam berikutnya, gangguan datang lebih kasar. Saat azan maghrib berkumandang, Mariam tiba-tiba pusing hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Dari telinganya terdengar suara seperti orang mengeruk tanah dengan kuku. Ia terjatuh di ruang sholat pesantren. Santri-santri panik. "Pak Kiai, Mariam jatuh. Cepat, bacakan ayat kursi." Seorang santri mulai membaca dengan suara keras. Baru beberapa ayat, Mariam menjerit. "Ah!" Tubuhnya melengkung tidak wajar, tangannya mencengkram lantai. Dari mulutnya keluar busa bercampur tanah hitam. "Berhenti!" Suara Kiai Rifai menggelegar. Santri itu terdiam, wajahnya pucat. Anehnya, setelah bacaan berhenti, jeritan Mariam perlahan meredah. Tubuhnya lemas, nafasnya teratur. Semua orang terdiam, kebingungan. Mariam membuka mata, menatap ayahnya. "Abi, kenapa setiap dibacakan ayat, aku malah sakit?" Pertanyaan itu menusuk. Kiai Rifai menelan ludah. Ia tahu, saat ini putrinya sudah cukup kuat untuk mendengar sedikit kebenaran. "Karena yang menyerangmu," katanya pelan, "bergantung pada reaksi kita." Di alam lain, tempat yang tidak mengenal waktu, makhluk-makhluk pengantar santet mulai gelisah. Mereka terikat perjanjian. Selama doa perlindungan belum dibaca sempurna, jalur energi tetap terbuka. Namun mereka tidak tahu satu hal, jalur itu dua arah. Setiap sakit yang Mariam tahan, setiap doa yang tidak dibacakan, justru membuat ikatan itu menarik balik ke sumbernya. Di rumah Sutrisno, malam-malamnya mulai berubah. Ia terbangun dengan dada panas, seperti ditusuk jarum dari dalam. Saat ia bercermin, matanya memerah, urat lehernya menonjol. "Kurang kuat," gumamnya. Ia kembali ke orang yang dulu membantunya, seorang dukun tua di luar desa. Namun saat melihat Sutrisno, dukun itu mundur. "Kamu main-main dengan anak kiai," katanya ketakutan. "Itu bukan mangsa biasa." Sutrisno menggebrak meja. "Aku bayar mahal." Dukun itu menggelengkan kepala. "Perjanjiannya sudah jalan. Kalau diteruskan, kamu yang habis duluan." Sutrisno pulang dengan amarah dan ketakutan bercampur. Sementara itu, Mariam mulai menyadari satu hal yang membuatnya ngeri sekaligus bingung. Setiap kali ia pasrah dan diam, rasa sakitnya berkurang. Setiap kali orang lain mencoba melawannya dengan keras, tubuhnya justru disiksa. Malam itu, ia berkata kepada ayahnya dengan suara bergetar, "Abi, kalau aku kuat, biarkan saja ya." Kiai Rifai menatap putrinya lama, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. "Ini jalan yang berat, Nak." Mariam mengangguk. "Aku tidak mau orang yang menyakitiku lolos begitu saja." Kiai Rifai memejamkan mata. Di luar, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di antara gelap malam desa Karangwungu, santet masih berjalan, doa masih ditahan, dan dunia gaib mulai menunggu siapa yang lebih dulu runtuh. Doa yang tidak dibaca. Sejak malam itu,
Maryam tidak lagi memohon agar sakitnya segera diangkat. Ia hanya memohon satu hal dalam hatinya, agar diberi kekuatan untuk bertahan. Setiap habis maghrib, ia duduk di kamar ibunya dengan lampu temaram. Sajadah terbentang, tapi seringkali ia hanya duduk diam di atasnya. Bibirnya bergerak pelan, bukan membaca ayat panjang, melainkan zikir singkat yang nyaris tak terdengar. Dadanya masih sering sesak, punggungnya kadang terasa seperti ditusuk dari dalam. Namun ia mulai mengenali pola. Rasa sakit itu datang seperti gelombang, lalu pergi, seolah sedang mencari pegangan. Dan pegangan itu tidak lagi ada. Kiai Rifai mengawasi dari jauh. Ia tidak lagi mengumpulkan santri untuk doa bersama. Ia juga tidak meminta siapapun memanggil ustadz dari luar desa. Sikapnya membuat warga semakin gelisah. "Pak Kiai kok aneh? Anaknya disakitin malah didiamkan. Ilmunya terlalu tinggi, kita nggak paham." Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Maryam, tapi ia memilih menelannya dalam-dalam. Ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan jalan yang bisa dimengerti semua orang. Suatu malam, tepat setelah Isya, Maryam merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa sakit, melainkan kehadiran. Udara di kamarnya tiba-tiba dingin, bulu kuduknya berdiri, lampu minyak bergoyang pelan meski tidak ada angin. Dari sudut ruangan, terdengar suara seperti kain diseret di tanah. Maryam memejamkan mata, tangannya mencengkeram ujung sajadah. "Aku tidak takut," bisiknya, meski jantungnya berdegup keras. "Aku hanya ingin tahu sampai kapan." Bayangan itu mendekat, tidak menampakkan wujud jelas, hanya rasa tertekan yang membuat napas Maryam pendek. Di telinganya terdengar suara serak, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. "Kenapa tidak dilawan?" Maryam menelan ludah. "Karena bukan aku yang harus kalah." Bayangan itu berhenti. Sejenak, kamar terasa sunyi. Lalu tekanan di dadanya perlahan menghilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maryam bisa tidur tanpa terbangun oleh mimpi buruk. Namun di tempat lain, ikatan mulai bergeser. Di rumah Sutrisno, malam tidak lagi membawa kantuk. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Maryam, bukan wajah lembut yang ia inginkan, melainkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. "Pergi," bentaknya suatu malam, melempar bantal ke sudut kamar. Namun bayangan itu tidak pergi, justru mendekat. Ia mulai merasakan sakit yang aneh. Bukan sakit biasa. Tulangnya seperti diremas dari dalam. Perutnya mual tanpa sebab. Kadang ia muntah cairan hitam yang berbau tanah. "Aku cuma mau dia," gumamnya, suaranya bergetar. "Aku nggak mau mati." Ia mencoba sholat, tapi setiap kali takbir, lidahnya keluh. Kata-kata tersangkut di tenggorokan. Kepalanya pening, seolah ada tangan tak terlihat mencekiknya. Di pesantren, Kiai Rifai mulai merasakan getaran halus di batinnya. Ia tahu prosesnya sudah berjalan. Yang paling sulit sekarang adalah menjaga agar tidak ada satupun doa perlindungan dibacakan dengan niat memutus. Suatu sore, seorang santri muda memberanikan diri bertanya, "Pak Kiai, sampai kapan Mbak Maryam dibiarkan seperti ini?" Kiai Rifai menatapnya tenang. "Sampai yang mengikat kehabisan kekuatan." Santri itu bingung. "Maksudnya?" "Ilmu hitam itu seperti tali. Kalau ditarik tiba-tiba, bisa putus di tengah. Tapi kalau dibiarkan menegang, ia akan menarik balik orang yang memegang ujung satunya." Malam Jumat tiba. Udara desa Karangwungu terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, tapi hujan tidak turun. Anjing-anjing melolong panjang. Dari kejauhan, suara kentongan terdengar bertalu-talu tanpa sebab jelas. Maryam duduk di serambi pesantren ditemani ayahnya.
Tidak ada dialog panjang, hanya keheningan yang syarat makna. "Abi," Maryam akhirnya bersuara, "kalau aku tidak kuat nanti." Kiai Rifai menoleh, menggenggam tangan putrinya. "Kamu tidak sendirian, Nak. Bahkan saat doa tidak dibaca, Allah tetap mendengar." Air mata Maryam menetes, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia mengerti. Diamnya ayahnya bukan ketidakpedulian, melainkan strategi iman. Tengah malam, serangan datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Maryam menggigil, tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar tanah basah, disusul bau anyir yang menusuk. Namun kali ini, ia tidak menjerit. Ia hanya menutup mata dan menarik napas panjang. "Aku pasrah," bisiknya. "Lakukan yang harus kau lakukan." Di alam yang tidak terlihat, makhluk pengantar santet itu tersentak. Mereka kehilangan pegangan. Jalur energi yang biasanya menyiksa korban, kini mengalir balik dengan deras. Di saat yang sama, Sutrisno terbangun sambil menjerit. Dadanya terasa seperti disayat. Ia jatuh dari ranjang, merangkak menuju pintu. Napasnya terengah-engah. "Tolong!" suaranya perau. Namun tidak ada yang datang. Di pesantren, tepat saat jeritan itu menggema di dejauhan, tubuh Maryam mendadak terasa ringan. Sesak di dadanya menghilang, napasnya kembali normal. Ia membuka mata, menatap ayahnya. "Abi, sakitnya berkurang." Kiai Rifai mengangguk pelan. Itu tandanya, ikatan mulai retak. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah dan sesuatu yang lain. Bau ketakutan dari seseorang yang selama ini bersembunyi di balik kegelapan. Di desa Karangwungu, doa masih ditahan, kesabaran masih diuji, dan permainan gaib telah memasuki babak yang tidak bisa dihentikan. Dunia yang menunggu pilihan. Sejak malam jeritan itu terdengar samar dari arah rumah Sutrisno, suasana desa Karangwungu berubah tanpa ada yang bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tidak ada kejadian besar yang terlihat mata, tidak ada kematian, tidak ada kesurupan massal. Namun setiap orang yang tinggal di desa itu merasakan satu hal yang sama. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ayam jantan berkokok sebelum waktunya, lalu diam sepanjang pagi. Burung-burung yang biasa bertengger di pohon asam dekat pesantren menghilang. Bahkan suara anak-anak yang biasanya bermain sore hari pun terasa berkurang, seolah naluri mereka berkata bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung dan tidak boleh diganggu. Maryam menyadarinya sejak bangun pagi. Tubuhnya masih lemah, tetapi tidak lagi terasa ditindih seperti hari-hari sebelumnya. Namun justru itulah yang membuatnya gelisah. Ia tahu, ketenangan yang datang tiba-tiba bukan berarti semuanya selesai. Dalam urusan gaib, seringkali ketenangan adalah tarikan nafas sebelum keputusan besar diambil. Ia duduk di serambi pesantren, memandangi halaman yang basah oleh embun. Ayahnya berdiri di sampingnya, menatap ke arah sawah tanpa berkata apa-apa. "Abi," Maryam akhirnya bersuara, pelan. "Apakah mereka masih datang?" Abi Rifai mengangguk tipis. "Masih, tapi sekarang bukan untuk menyerang." Maryam menoleh. Lalu, mereka menunggu. Kata itu membuat Maryam merinding. Menunggu apa? Menunggu pilihanmu. Sejak saat itu, mimpi Maryam berubah. Bukan lagi mimpi dikejar atau disiksa, melainkan mimpi berada di suatu tempat yang sunyi dan luas. Tempat yang tidak gelap, tapi juga tidak terang. Seperti kabut pagi di tengah sawah sebelum matahari terbit. Dalam mimpi itu, Maryam berdiri sendiri. Di hadapannya terbentang jalan bercabang dua. Di sebelah kanan, jalan itu terang. Ia bisa melihat dirinya berjalan ringan, sehat, kembali menjalani hidup seperti semula. Di ujung jalan itu ada suara ayat suci yang dibaca dengan lantang. Di sebelah kiri, jalan itu gelap dan panjang. Tidak ada suara doa, tidak ada cahaya terang, hanya sunyi. Namun di ujung jalan itu, Maryam melihat seseorang terjatuh. Tubuhnya mengering, tangannya terikat sesuatu yang tidak terlihat.
Di antara dua jalan itu berdiri sosok-sosok samar. Mereka tidak menyeramkan, tapi juga tidak ramah. Wajah mereka datar, seperti penjaga. Salah satu dari mereka bersuara tanpa membuka mulut. Jika kau memilih terang, penderitaanmu selesai malam ini. Jika kau memilih gelap, penderitaanmu akan berlanjut, tapi bukan milikmu saja. Maryam terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pagi itu, ia tidak langsung menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ia duduk lama di musola kecil pesantren, menatap sajadah, menahan air mata. Ia sadar, ini bukan lagi soal dirinya saja. Sementara itu, di rumah Sutrisno, waktu terasa berjalan terbalik. Siang terasa singkat, malam terasa seperti tidak pernah berakhir. Ia mulai kehilangan rasa pada tubuhnya sendiri. Tangannya sering mati rasa, kakinya dingin seperti terendam air lama. Yang paling menyiksa bukan sakitnya, melainkan perasaan diawasi. Setiap ia duduk, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Setiap ia berbaring, ia merasa ada yang duduk di dadanya. Setiap ia menutup mata, ia melihat bayangan tali hitam melilit tubuhnya sendiri. Ia mencoba keluar rumah, tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Kakinya gemetar, seolah ada yang menahan dari bawah tanah. Sudah cukup, bisiknya, nyaris menangis. Aku menyerah, namun tidak ada jawaban. Di pesantren, beberapa santri mulai gelisah. Mereka melihat kondisi Maryam yang naik turun dan sikap Kiai Rifai yang tetap tenang tapi waspada. "Pak Kiai," kata seorang santri senior suatu sore, "kalau ini terus dibiarkan, apa tidak berbahaya?" Kiai Rifai menatapnya lama sebelum menjawab. Yang berbahaya itu bukan prosesnya. Yang berbahaya adalah memutus sesuatu sebelum waktunya. "Kalau kita baca doa sekarang," tanya santri itu. "Maryam sembuh," jawab sang kiai jujur, "tapi yang mengikatnya akan mencari korban lain." Jawaban itu membuat santri terdiam. Malam Jumat kembali datang. Langit Karangwungu kelabu, tidak ada bintang. Angin berhembus dingin dari arah laut. Jam-jam tertentu terasa sunyi tidak wajar, seolah suara dunia ditahan. Maryam duduk di kamarnya, tidak berbaring, tidak membaca doa panjang, hanya duduk, punggung bersandar ke dinding, mata terpejam. Ia tahu malam ini berbeda. Dan benar saja, adara di kamar mendadak terasa padat, seperti dipenuhi banyak makhluk yang berdiri tanpa suara. Maryam bisa merasakannya tanpa melihat. Salah satu dari mereka mendekat, tidak menyentuh, tapi kehadirannya membuat jantung Maryam berdegup keras. "Keputusanmu." Maryam membuka mata meskipun tidak melihat apapun. "Jika aku memilih sembuh sekarang, dia akan selamat. Dia akan hidup dan mengikat lagi." Maryam menelan ludah. "Jika aku bertahan, ia akan membayar perjanjiannya sendiri." Air mata Maryam mengalir. Berapa lama lagi sampai ikatan terakhir habis? Maryam memejamkan mata kembali. "Aku tidak ingin ada korban setelahku," katanya lirih. "Aku pilih bertahan." Sesaat setelah kata itu terucap, tekanan di udara berubah. Tidak semakin berat, tapi menjadi sunyi yang dalam, seperti ruang kosong setelah pintu ditutup rapat. Di saat yang sama, Sutrisno berteriak keras. Tubuhnya kejang hebat, ia jatuh tersungkur di lantai rumahnya. Dari mulutnya keluar cairan hitam yang berbau busuk. Matanya melotot menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. "Jangan, aku mohon," tangisnya pecah. "Aku janji berhenti." Namun janji yang datang setelah perjanjian dilanggar tidak lagi punya nilai. Di pesantren, Maryam tiba-tiba merasa sangat lelah. Tubuhnya gemetar, tapi tidak kesakitan. Lebih seperti kelelahan setelah menahan beban berat terlalu lama. Kiai Rifai masuk ke kamar, duduk di samping putrinya. "Kamu sudah memilih," katanya lembut. Maryam mengangguk lemah. "Abi, aku takut tapi aku yakin." Kiai Rifai menggenggam tangannya. "Itu bukan keberanian," katanya. "Itu iman." Di luar, angin malam berputar pelan di atas desa Karangwungu. Dunia gaib tidak lagi menekan. Mereka menunggu satu hal terakhir, yaitu selesainya perjanjian yang dibuat dengan niat kotor.
Dan di suatu rumah yang mulai dingin, seseorang mulai menyadari bahwa santet tidak pernah benar-benar menyerang korban. Ia hanya menunggu waktu untuk menagih pelakunya sendiri. Salah satu suara itu menjawab, dingin dan datar. Kau meminta dengan niat kotor. Kami datang sesuai niatmu. Ia merangkak menuju sajadah yang sudah lama tidak dipakai. Dengan gemetar, ia mencoba berdiri untuk sholat. Allahu Akbar. Takbirnya terhenti, nafasnya tercekat. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Ia terjatuh lagi, batuk keras. Dari mulutnya keluar gumpalan tanah basah bercampur darah. Di pesantren, tepat di waktu yang hampir bersamaan, Maryam terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena ketakutan. Ia merasakan sesuatu yang familiar. Ikatan itu sedang ditarik kuat dari ujung satunya. Abi, panggilnya pelan. Kiai Rifai sudah berdiri di depan pintu, seolah tahu ia akan terbangun. Sudah sampai tahap ini, katanya. Maryam menggenggam selimut. Dia kesakitan. Kiai Rifai menghela napas panjang. Perjanjian yang dibuat dengan paksaan selalu berakhir dengan paksaan. Maryam memejamkan mata. Tidak ada kebencian di hatinya, hanya lelah. Hari berikutnya, kabar mulai beredar. Sutrisno tidak keluar rumah, tidak menyapa siapapun. Lampu rumahnya menyala siang malam. Bau tidak sedap mulai tercium dari arah sana. Beberapa tetangga berani mendekat. Patris, Pak, kamu sakit? Tidak ada jawaban. Di dalam rumah, Sutrisno terbaring lemah. Tubuhnya kurus dalam waktu singkat. Kulitnya mengering seperti tidak mendapatkan air. Setiap kali ia terlelap, ia bermimpi berada di tempat gelap. Tangannya terikat tali hitam yang ujungnya masuk ke dadanya sendiri. Dalam mimpi itu, seseorang berbisik, "Kau yang mengikat, kau yang menahan, maka kau pula yang menyelesaikan." Di pesantren, Maryam mulai bisa berjalan lebih lama. Ia membantu menyapu halaman, meski masih sering berhenti untuk menarik nafas. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Sore itu, ia duduk bersama ayahnya di serambi. "Abi," katanya pelan, "kalau nanti semua ini selesai, apakah aku salah karena membiarkan ini terjadi?" Kiai Rifai menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kamu tidak membiarkan kejahatan, kamu membiarkan keadilan bekerja." Maryam menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Malam Jumat berikutnya semakin dekat. Di langit Karangwungu, awan menggantung rendah. Udara lembab, seolah alam sendiri menahan nafas. Sutrisno merasakan satu hal dengan jelas malam itu. Waktunya hampir habis. Ia terbaring, nafasnya berat. Di sekelilingnya, bayangan berdiri tanpa suara. Tidak lagi menakutkan, hanya menunggu. Di pesantren, Maryam merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah beban yang lama menindihnya sudah hampir benar-benar lepas. Namun, ia tahu, sebelum fajar datang dengan benar-benar tenang, seseorang harus menyelesaikan perjanjiannya sendiri. Dan malam itu, tidak ada doa yang dibaca dengan lantang, tidak ada ruqyah, tidak ada perlawanan keras, hanya kesabaran yang menunggu runtuhnya niat jahat oleh tangannya sendiri. Retaknya perjanjian. Sejak malam Maryam mengambil keputusan itu, suasana di desa Karangwungu seperti menunggu sesuatu yang tidak diucapkan. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda-tanda besar. Tetapi setiap orang merasakan bahwa ada tali yang mulai aus dan siapapun yang masih memegangnya akan terluka oleh gesekannya sendiri. Pagi hari datang dengan matahari pucat. Cahaya menyelinap ke sela-sela dedaunan, tapi tidak membawa kehangatan. Maryam bangun dengan tubuh lemas, seperti habis menempuh perjalanan jauh tanpa berjalan kemanapun. Namun ada satu hal yang berbeda. Rasa sesak di dadanya hampir tidak ada. Ia duduk di tepi ranjang, mengatur nafas. Tangannya masih gemetar, tapi bukan karena sakit, melainkan karena sisa ketegangan yang belum sepenuhnya pergi. Kiai Rifai masuk membawa segelas air hangat. "Minum dulu," katanya pelan. Maryam menerima gelas itu dengan dua tangan. "Abi, aku merasa kosong." Ayahnya mengangguk.
Itu wajar. Ikatan yang lama terpasang sedang dilepas. Maryam menatap air di gelasnya. Apakah ini sudah hampir selesai? Kiai Rifai tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela ke arah rumah Sutrisno yang samar terlihat di kejauhan. Hampir bagi kamu, katanya akhirnya, tapi belum bagi dia. Di rumah Sutrisno, pagi tidak pernah benar-benar datang. Ia terbangun di lantai ruang tengah, tubuhnya terlipat tidak wajar. Sendi-sendinya terasa kaku, seolah semalaman ada yang menarik-nariknya dari arah berbeda. Kepalanya berat, matanya perih seperti tidak tidur berhari-hari. Saat ia mencoba berdiri, kakinya tidak kuat. Ia terjatuh lagi, menghantam lantai. Astagfirullah, desisnya, nafasnya terengah. Ia merangkak ke kamar mandi. Saat bercermin, ia terdiam lama. Wajahnya pucat keabu-abuan, lingkar hitam mengelilingi matanya. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Yang paling membuatnya ngeri adalah tatapan matanya sendiri, kosong, seperti bukan miliknya lagi. Ini cuma sementara, katanya pada bayangan di cermin. Cuma efek ketakutan. Namun tepat saat itu, bayangan di cermin tidak bergerak mengikuti. Bayangan itu tersenyum tipis. Sutrisno menjerit dan terjatuh ke belakang. Sejak hari itu, ia tidak berani bercermin lagi. Siang hari, ia mencoba keluar rumah. Ia butuh udara. Namun begitu kakinya melangkah ke halaman, kepalanya langsung pusing hebat. Dunia berputar, tanah terasa miring. Ia melihat halaman rumahnya penuh bekas jejak kaki kecil mengelilingi rumah. Padahal tidak ada anak-anak di sana. Pergi, pergi semua, teriaknya sambil mengibas-ngibaskan tangan. Namun jejak itu tidak hilang, justru semakin banyak. Sementara itu, di pesantren, kondisi Maryam mulai diperhatikan para santri. Mereka melihat perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Badannya masih lemas, tapi wajahnya lebih hidup. Seperti orang yang baru selesai nangis lama, sahut yang lain. Maryam mendengar itu, tapi hanya tersenyum tipis. Ia tahu, pemulihan ini bukan hadiah instan. Ini hasil dari menahan sesuatu yang seharusnya ia bisa hentikan kapan saja. Malam kembali datang. Di rumah Sutrisno, malam itu menjadi siksaan. Ia duduk meringkuk di sudut kamar, memeluk lutut. Dari segala arah terdengar suara bisikan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Ada yang marah, ada yang menagih, ada yang hanya tertawa. Janji dibayar, tubuhmu jaminan, niatmu sendiri yang memanggil kami. Sutrisno menutup telinga. Aku cuma mau dia. Tangisnya pecah. Aku gak minta yang lain. Malam saat perjanjian ditagih. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Di desa Karangwungu, malam Jumat Kliwon bukan sekedar penanda hari. Ia adalah waktu ketika orang-orang memilih tidak keluar rumah jika tidak perlu. Ketika lampu dipadamkan lebih awal dan doa dibaca dalam hati, bukan dengan suara lantang. Langit gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan tebal. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Seolah seluruh desa sepakat untuk diam. Maryam terbangun sebelum tengah malam. Ia tidak bermimpi buruk, justru ia terbangun dengan perasaan yang aneh. Tenang, tetapi berat. Seperti seseorang yang tahu bahwa sebentar lagi harus melepas sesuatu yang sudah lama ia genggam. Ia duduk di tepi ranjang. Nafasnya teratur. Dadanya tidak lagi sesak, namun jantungnya berdetak pelan dan dalam. "Abi," panggilnya lirih. Pintu kamar terbuka perlahan. Kiai Rifai masuk, mengenakan sarung dan baju putih sederhana. Wajahnya tampak lebih tua malam itu, bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran bahwa sebuah urusan besar hampir selesai.
Kamu merasakannya? Tanyanya pelan. Maryam mengangguk, seperti sesuatu sedang menunggu diputus. Kiai Rifai duduk di sampingnya. Bukan kita yang memutus, katanya. Kita hanya memastikan tidak ikut campur sebelum waktunya. Maryam menelan ludah. Dia akan mati. Kiai Rifai terdiam cukup lama sebelum menjawab. Tidak semua kematian datang sebagai hukuman, katanya akhirnya. Ada yang datang sebagai akhir dari perjanjian yang salah. Di rumah Sutrisno, waktu terasa berhenti. Ia terbaring di lantai tengah ruangnya. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Nafasnya pendek dan berat, seperti seseorang yang berusaha bernafas di dalam air. Setiap tarikan nafas terasa seperti menyedot tanah basah ke dalam paru-parunya. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip. Bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang lalu memendek, seperti banyak orang berdiri mengelilinginya. Sutrisno ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dari sudut ruangan, satu sosok melangkah maju. Tidak menyeramkan, tidak pula jelas wujudnya, hanya bayangan pekat yang terasa dingin dan tua. Waktumu habis. Air mata mengalir dari sudut mata Sutrisno. Aku cuma ingin dia. Kau tidak meminta cinta, jawab suara itu datar. Kau meminta kepemilikan. Tubuh Sutrisno kejang. Dari mulutnya keluar suara seperti orang menggeram, bercampur tangis. Aku janji, aku lepas, aku berhenti. Janji hanya berlaku sebelum perjanjian dibayar. Bayangan lain bermunculan. Mereka berdiri diam, tidak menyentuh, tidak menyerang, hanya menunggu haknya ditunaikan. Di pesantren, Maryam tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Namun bukan dingin yang menyiksa, dingin itu seperti embun pagi yang jatuh perlahan. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia kembali berada di persimpangan yang pernah ia lihat dalam mimpi. Dua jalan itu masih ada, namun kali ini jalan gelap tidak lagi terasa panjang. Di ujungnya, bayangan seseorang terlihat tersungkur, tidak bergerak. Maryam berdiri diam, tidak melangkah kemanapun. Aku tidak ingin melihatnya, bisiknya. Aku hanya ingin ini selesai. Sosok penjaga yang dulu menunggu pilihannya kini berdiri lebih jauh. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Pilihanmu telah dijalani. Sekarang perjanjian diselesaikan oleh pemiliknya." Maryam membuka mata. Tepat saat itu, dari kejauhan terdengar suara jeritan panjang, samar, terhalang oleh jarak dan angin. Bukan jeritan meminta tolong, lebih seperti jeritan seseorang yang menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ditawar. Maryam menggigil, bukan karena takut, melainkan karena rasa kasihan yang tidak bisa ia jelaskan. "Abi, apakah ini sudah..." Kiai Rifai berdiri, menatap ke arah jendela. "Belum," katanya, "tapi sudah tidak bisa dibatalkan." Di rumah Sutrisno, tubuhnya mendadak tenang. Kejang berhenti, nafasnya melambat, matanya terbuka menatap langit-langit rumah yang retak. Di dadanya terasa sesuatu terlepas dengan paksa, seperti tali yang ditarik dari dalam daging. Ia batuk keras. Dari mulutnya keluar kain hitam kusut, basah oleh cairan gelap. Kain yang sama dengan yang dulu ia tanam di tanah, kini kembali kepadanya, sebagai penutup. Sutrisno tersenyum tipis, senyum orang yang kelelahan. "Akhirnya," bisiknya. Nafas terakhirnya keluar pelan, tanpa jeritan. Di saat yang sama, angin di desa Karangwunggu berhenti. Lampu minyak di pesantren berkedip sekali, lalu stabil. Udara yang sejak seminggu-minggu terasa berat, mendadak lega, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Maryam menarik nafas dalam-dalam. Dadanya terasa ringan, sangat ringan, seolah ruang kosong yang lama terisi tekanan kini kembali menjadi miliknya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit. "Abi, aku bisa bernafas dengan bebas." Kiai Rifai berdiri menutup mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan, doa yang baru sekarang pantas dibaca. Bukan doa perlawanan, bukan doa penyerangan, melainkan doa penutup. "Alhamdulillah," katanya lirih. Menjelang subuh,
warga menemukan Sutrisno. Ia terbaring di ruang tengah rumahnya, tubuhnya kaku. Posisi tubuhnya aneh, seperti orang yang ingin bersujud tetapi terhenti di tengah jalan. Wajahnya pucat, tapi tidak rusak, hanya terlihat sangat lelah. Di tangannya tergenggam kain hitam yang sudah mengering. Kabar itu menyebar cepat, namun tidak ada kegaduhan, tidak ada jeritan. Orang-orang hanya saling memandang seolah tanpa kata sepakat bahwa ada hal yang tidak boleh dibahas dengan sembarangan. Di pesantren, Maryam berdiri menyambut fajar. Langit mulai memerah di timur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar kembali ke tubuhnya sendiri. Namun di dalam hatinya, ia tahu kisah ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu bab terakhir, bukan tentang kematian, melainkan tentang pemahaman. Doa yang dimengerti. Subuh di desa Karangwungu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada kabut tebal seperti biasanya. Udara terasa bersih, ringan, seolah malam panjang yang menekan desa itu akhirnya benar-benar dilepaskan. Ayam berkokok tepat waktu. Suara azan subuh menggema dari masjid pesantren dengan lantang dan jernih, tanpa gema aneh, tanpa rasa berat di dada. Maryam berdiri di serambi, memandang langit yang mulai berwarna jingga pucat. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, napas itu terasa utuh. "Abi," katanya pelan. Kiai Rifai berdiri di sampingnya, memegang tasbih kayu yang sudah menemani puluhan tahun hidupnya. "Bagaimana badanmu?" Maryam tersenyum tipis. "Masih lelah, tapi bukan sakit." Kiai Rifai mengangguk. "Itu tanda tubuhmu sedang kembali mengenali dirinya sendiri." Maryam menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Pagi itu, kabar kematian Sutrisno menyebar ke seluruh desa. Namun tidak seperti kematian pada umumnya. Kabar itu tidak disertai hiruk-pikuk. Tidak ada teriakan, tidak ada spekulasi liar yang berani diucapkan keras-keras. Orang-orang hanya berbisik, "Pak Tris meninggal semalam. Katanya aneh posisinya." "Iya, kayak orang sujud tapi nggak sampai." Sebagian warga memilih diam, sebagian lagi hanya menghela napas panjang, seolah di dalam hati mereka sudah tahu bahwa ada akibat yang akhirnya menyusul sebabnya sendiri. Maryam tidak datang melihat jenazah itu. Ia memilih tinggal di pesantren. Bukan karena takut, bukan pula karena benci. Ia hanya merasa cukup sampai di sini. Menjelang siang, beberapa santri berkumpul di serambi. Mereka melihat Maryam berjalan pelan, tapi langkahnya lebih mantap dibanding hari-hari sebelumnya. "Alhamdulillah, Mbak Maryam sudah kelihatan segar," kata salah satu santri perempuan. Maryam tersenyum. "Terima kasih. Doakan saja supaya aku bisa pulih sepenuhnya." Seorang santri lain memberanikan diri bertanya. Suaranya ragu. "Mbak, waktu itu kenapa Pak Kiai tidak membiarkan ruqyah saja dari awal?" Maryam terdiam sejenak. Ia menatap halaman pesantren yang basah oleh embun pagi. Karena tidak semua yang diserang itu harus segera dibebaskan. Ada yang justru sedang dipakai Allah untuk menutup pintu kejahatan dari sumbernya. Para santri saling pandang. Tidak semua mengerti, tapi mereka merasakan ketulusan dalam suara Maryam. Siang harinya, jenazah Sutrisno dimakamkan sederhana. Tidak banyak orang yang datang. Beberapa warga melihat sesuatu yang membuat mereka merinding. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tanah terasa lebih berat dari biasanya, seolah menolak, lalu tiba-tiba runtuh sendiri menutup. Tidak ada yang berani berkomentar. Hari-hari berlalu. Maryam perlahan kembali menjalani rutinitasnya. Ia kembali ke ruang batik, meski hanya sebentar-sebentar. Tangannya masih sering gemetar, tapi hatinya jauh lebih tenang.
Tidak ada lagi bisikan di telinga, tidak ada mimpi dikejar bayangan, tidak ada bau anyir di malam hari. Namun, bekasnya tetap ada. Bukan bekas luka di tubuh, melainkan kedewasaan dalam jiwa. Suatu sore, Maryam duduk bersama ayahnya di beranda, ditemani secangkir teh hangat. "Abi," katanya pelan, "boleh aku bertanya sesuatu?" Kiai Rifai menoleh. "Tentu." "Apakah aku berdosa karena tidak membaca doa saat aku bisa?" Pertanyaan itu meluncur dengan suara gemetar. Pertanyaan yang sejak awal ia simpan sendirian. Kiai Rifai tidak langsung menjawab. Ia menatap sawah di kejauhan, lalu menatap wajah putrinya dengan penuh kasih. "Nak," katanya lembut, "doa bukan hanya soal dibaca atau tidak dibaca." Maria menahan napas. "Doa adalah tentang niat dan waktu. Kalau kamu menahannya karena sombong, itu dosa. Tapi kalau kamu menahannya karena yakin bahwa keadilan Allah sedang bekerja, itu tawakal." Air mata Maryam mengalir deras. "Aku takut, Bi. Aku takut dianggap lemah." Kiai Rifai mengangguk tipis. Justru orang yang bisa menahan diri saat punya kuasa untuk menghentikan segalanya adalah orang yang paling kuat. Maryam terisak. Semua beban yang selama ini ia pendam luruh pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, suasana desa benar-benar kembali normal. Anak-anak bermain lagi, warga kembali ke sawah, warung kopi kembali ramai. Namun ada satu perubahan yang terasa jelas. Orang-orang lebih berhati-hati dengan niat mereka sendiri. Tidak ada lagi bisikan iri yang terang-terangan. Tidak ada lagi tatapan lapar yang berani menempel lama. Desa Karangwungu seolah belajar satu pelajaran sunyi, bahwa kejahatan yang dipelihara diam-diam tidak pernah benar-benar aman. Suatu malam, Maryam kembali bermimpi. Ia berada di sawah yang sama seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada persimpangan jalan, hanya hamparan padi yang menguning, angin sepoi-sepoi, dan cahaya matahari sore yang hangat. Di kejauhan, tidak ada bayangan terjatuh, tidak ada tali hitam, tidak ada suara menagih. Hanya satu kalimat yang terucap, lembut dan dalam. "Ujianmu telah selesai. Bukan karena kau melawan, tapi karena kau memahami." Maryam terbangun dengan senyum tipis. Ia bangkit, mengambil wudhu, lalu menggelar sajadah. Kali ini, ia membaca doa dengan penuh kesadaran, bukan karena takut, bukan karena terdesak, tetapi karena syukur. Di luar, malam desa Karangwungu kembali menjadi malam yang wajar, gelap, sunyi, dan damai. Dan sejak saat itu, Maryam mengerti satu hal yang akan ia pegang seumur hidupnya. Tidak semua doa harus dibaca keras-keras. Sebagian doa justru bekerja paling kuat saat ditahan hingga kejahatan runtuh oleh perjanjiannya sendiri. Tamat.